Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Haleluya. Hari ini saya ingin berbicara bagaimana kita melayani. Kita harus melayani bersama dengan Roh Kudus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, betapa banyak kita mendengar ya rekan-rekan kita yang melayani sekian lama, melayani pekerjaan Tuhan, dan mereka pernah berkata bahwa kok saya makin lama melayani Tuhan saya merasa sepertinya sendiri ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, berapa banyak kita melayani Tuhan, sebetulnya kita harus mengerti bahwa melayani itu sebetulnya semuanya sudah ada dalam dasar firman Tuhan. Ya, jadi waktu saudara merasa diri saudara sedang sendiri, saudara harusnya nggak kaget lagi. Karena firman Tuhan sudah mencatat semuanya. Haleluya. Waktu kita awal melayani pekerjaan Tuhan, tentunya kita pegang dasar firman Tuhan dari amanat agung yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, banyak kita melayani Tuhan awalnya kita berapi-api menggebu-gebu ya. Karena kita merasa bahwa wah, firman Tuhan berjanji kok Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Nah, waktu berjalan dengan waktu, kita menghadapi tantangan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita mulai mempertanyakan, katanya Tuhan menyertai kita, Tuhan di mana? Ya, bahkan kita seringkali berkata begini, kenapa Tuhan nggak bersama-sama dengan seperti waktu Tuhan bersama dengan murid-muridnya melayani bersama-sama? Kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Kenapa kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan, kenapa Tuhan nggak langsung saja tetap hidup dan bersama-sama dengan kita melayani? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu waktu kita seringkali merasa kesendirian dalam menghadapi tantangan di medan pelayanan, seringkali ada dalam benak kita. Tapi kalau kita belajar dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18, sesungguhnya saudara mengerti bahwa saudara sebetulnya harus tahu isi hati Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Memang Yesus naik ke surga, saudara ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara menarik ayat sebelumnya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan begini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Haleluya, haleluya. Jadi saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini ternyata Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Yesus memang naik ke surga dan Dia mempersiapkan saudara dan saya untuk mengalami perjumpaan agung bersama dengan Dia kelak waktunya nanti. Tapi saudara, Dia juga sudah mengutus Roh-Nya, mencurahkan Roh-Nya, memberikan Roh-Nya untuk berdiam dalam hidup saudara dan saya. Khususnya kita orang percaya, apalagi kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan itu sudah berdiam dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa sendiri lagi. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Kalau saudara merasa sendiri artinya ada something wrong. Saudara belum mengenal Roh Kudus secara seutuhnya. Ya, saudara cuma merasakan Roh Kudus itu ya waktu saudara butuh pengurapan, saudara undang Dia. Salah. Sebetulnya Roh Kudus sudah berdiam dalam hidup kita. Jadi saudara nggak boleh merasa sendiri. Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dan Dia akan terus menolong saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu libatkan Roh Kudus dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melibatkan Roh Kudus dalam melayani pekerjaan Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama,
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hal yang pertama, kalau saudara melayani bersama dengan Roh Kudus, saudara akan mampu berkata, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ya, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Mulut saudara akan penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang sedang saudara hadapi dalam pelayanan, saudara bisa mengucap syukur. Dan saya percaya kemampuan itu kalau saudara melibatkan Roh Kudus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, waktu saudara melayani pekerjaan Tuhan dan saudara melayani bersama dengan Roh Kudus, maka saudara akan juga memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara bukan hanya disibukkan pelayanan, tapi saudara kering. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus dan saudara melibatkan Roh Kudus dalam melayani pekerjaan Tuhan, Roh Kudus juga akan memberikan rasa haus dan lapar. Jadi sebelum saudara membagikan, saudara juga akan makan firman, dikenyangkan selalu sama firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saudara melayani pekerjaan Tuhan bersama dengan Roh Kudus, saudara tentunya akan memiliki yang namanya kasih Tuhan. Haleluya. Melayani, kalau saudara sudah terjun dalam pelayanan, bukannya hanya mulus-mulus saja, tapi kadang-kadang kita diuji, saudara. Kita benar-benar pun kadang-kadang dipersalahkan. Kadang-kadang kita sudah jalannya lurus, kita bisa difitnah. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah seninya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita menghadapi orang-orang atau hal-hal seperti itu, saudara, kita akan bisa berhati yang besar, berhati lapang, kita bisa mengampuni, kita bisa berbelas kasih kalau kita memiliki kasih Tuhan. Haleluya. Jadi hal yang ketiga, saudara kalau melibatkan Roh Kudus dalam melayani, saudara akan memiliki kasih Tuhan. Bahkan dalam memandang jiwa-jiwa, seperti Tuhan memandang jiwa-jiwa, itulah yang saudara akan lakukan. Ada kasih yang akan membuat saudara terbeban, akan terus mau melayani siapapun dia, apapun status sosialnya. Haleluya, haleluya. Yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudara sebagai hamba Tuhan yang adalah masih manusia biasa, saudara juga akan masih bersinggungan dengan yang namanya kedagingan. Oleh sebab itu, untuk saudara menang dari kedagingan, saudara nggak jatuh dalam kedagingan, saudara perlu Roh Kudus. Makanya melayani harus bersama-sama dengan Roh Kudus, nggak boleh dengan kekuatan sendiri. Sebab kalau dengan kekuatan sendiri, banyak hamba Tuhan yang mencoba itu dan melakukan itu, dan ternyata mereka gagal dan mereka jatuh. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, saudara, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kelima, dalam melayani pekerjaan Tuhan kita harus bersama dengan Roh Kudus. Karena bersama dengan Roh Kudus kita akan berani hidup dengan iman. Seorang hamba Tuhan nggak ada yang dibanggakan kecuali iman percaya kita kepada Tuhan. So hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil bagian dalam ladang Tuhan. Tetaplah melayani. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri karena kita bersama dengan Roh Kudus. Dan saya percaya waktu saudara mengerti 5 hal ini, saudara akan semakin berapi-api dalam melayani Tuhan. Semangat dan terus melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita menjadi sama-sama di akhir zaman ini penuai-penuai kerajaannya. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa buat setiap kami mendengar program ini. Biarlah kami terus Tuhan diberikan hati untuk kami terus mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah
kami sadar bahwa kami bukan melayani karena kekuatan kami, tapi karena ada Roh-Mu yang memampukan kami. Biarlah kami melayani pekerjaan Tuhan, selalu melibatkan Roh Kudus bersama-sama dengan Roh Kudus dan selalu mengandalkan Roh Kudus. Dan kami percaya akan ada kegerakan hebat dan nama Tuhan yang akan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.